Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas message digest atau MD5 itu sendiri. Oke, di sini nama saya Ali Zainal Abidin dan teman saya Winanda Wayuning Tias. Oke, kita akan membahas nih MD5 atau message digest 5. Jadi materi ini tuh sangat relevan banget buat kalian, terutama nih yang tertarik dengan bidang keamanan digital, pemrograman, atau yang ingin memahami bagaimana sih data dapat dijaga integritas dan keasliannya saat diproses maupun dikirimkan secara digital. Dan oke, kita langsung aja ke pengertian apa sih MD5 itu. Saya Winanda Wayuning Tias akan menjelaskan pengertian apa itu MD5. MD5 itu yaitu Message Digest Algorithm, yaitu fungsi kriptografi satu arah yang menerima pesan dengan panjang berapapun sebagai masukan dan mengembalikan si nilai intisari dengan panjang tetap sebagai keluaran yang akan digunakan untuk mengautentikasi pesan aslinya. Nah, untuk apa sih MD5 digunakan? Nah, MD5 ini digunakan untuk awalnya sih dia tuh kayak ngerancang sebagai algoritma kode autentik pesan pada kriptografi. Kegunaannya ini di internet. Jadi hashing MD5 ini tidak lagi tuh nganggep si andal untuk digunakan sebagai checksum kriptografi, karena si pakar keamanan ini telah menunjukkan teknik yang mampu menghasilkan tabrakan MD5 dengan mudah pada komputer komersial siap pakai. Selanjutnya ada cara kerja MD5. Oke, di sini ada cara kerja MD5. Yang pertama itu ada input data diubah dulu jadi blok 512 bit. Yang kedua ada padding yang ditambahkan agar ukuran datanya pas. Yang ketiga ada panjang asli dan data juga ditambahkan ke akhir. Yang keempat, data diproses lewat 4 ronde, masing-masing 16 operasi logika kayak AND, OR, SOR, dan SHIFT. Yang kelima, hasil akhirnya adalah hash 128 bit atau 32 karakter heksadesimal. Efek avalanche perubahan kecil di input bikin hash berubah total. Oke, di sini cara kerja MD5 juga. Yang pertama, input data diubah ke binar dan dibagi menjadi blok 512 bit. Misalnya, teks halo 123. Itu nanti akan diubah ke format binar, lalu dipisahkan menjadi blok 512 bit. Yang kedua, padding itu apa sih? Padding itu ditambahkan untuk menyesuaikan panjang data agar menjadi kelipatan 512 bit. Yang ketiga, tambahkan panjang asli data 64 bit di bagian akhir blok. Yang keempat, data diproses melalui 4 ronde utama nih, masing-masing berisi 16 operasi logika seperti AND, OR, SOR, dan bit shifting. Disinilah proses kompleksnya terjadi. Kelima, hasil akhirnya adalah hash berukuran 128 bit atau 32 karakter heksadesimal. Yang keenam, terjadi efek yang disebut avalanche effects. Jadi avalanche effect ini perubahan satu huruf kecil saja dari input yang menyebabkan perubahan total pada output hash. Contoh nih, ada input dari Budi 123. Nah, nanti output dari MD5-nya itu seperti kayak angka biner gitu, kayak E99, A123, seperti itulah. Namun kalau jika inputnya menjadi Budi 123, huruf kecil semua, hasil hashnya akan sangat berbeda. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina Wayuning Tias. Nah, di sini ada contoh. Jadi tuh di sebelah ada gambar yaitu input data. Nah, input data itu diubah ke binar dulu. Nah, habis itu baru ke padding, tambahkan panjang. Kenapa? Karena tuh data jadi kelipatan 512 bit. Terus tambahkan si panjang data asli ini ke 64 bit. Nah, baru dibagi 512 bit. Terus habis itu prosesnya itu dalam 4 ronde ini 64 operasi logika. Nah, jadi tuh output hashnya itu 128 bit. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu 32 karakter hex. Nah, inputnya itu semacam Budi 123. Nah,
output MD5-nya itu menjadi kayak seperti di bawah, ada S99A, 18C, 428CB, 38D5F, 260, 8536, 78922, E03. Nah, itu adalah hasil akhir dari si hash ini. Selanjutnya dibacakan dengan Ali. Nah, fungsi dari MD5 ini yang pertama tuh autentikasi ya. MD5 memiliki fungsi sebagai autentikasi data digital dan memastikan data yang telah diinputkan adalah benar terdaftar pada praktiknya. Sering digunakan untuk memvalidasi keaslian data, password, atau PIN yang tersimpan dalam storage database. Yang kedua juga fungsi dari MD5 itu integritas data. MD5 sering digunakan untuk memastikan data tidak diubah selama transfer atau penyimpanan berlangsung. Apabila transfer atau penyimpanan telah selesai, maka hasil dari MD5 baru dihitung untuk data tersebut. Jika pada hasil pengecekan dari hash MD5 cocok, kemungkinan besar data tersebut tidak berubah. Namun apabila tidak cocok, maka kemungkinan data tersebut telah rusak atau dimanipulasi. Pada bagian ini, MD5 sering digunakan untuk mengecek keaslian perangkat lunak yang di-download. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Winanda. Kelebihan MD5 yaitu kecepatan dan efisiensinya. Kecepatan dan efisiensinya ini dibandingkan dengan algoritma hash lain seperti SH256, MD5 ini membutuhkan waktu dan resource komputasi yang lebih sedikit untuk memproses datanya. Nah, MD5 ini hingga artikel di buku sangat cocok untuk beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu ada verifikasi file kecil dan menengah. Yang kedua itu ada tanda tangan digital. Yang ketiga ada Authentic Web Portfolio aplikasi mobile. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Sederhana dan interoperabilitas. Sederhana dan banyak juga didukung. MD5 didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman dan platform sehingga implementasinya sangat mudah. MD5 juga telah menjadi standar keamanan selama bertahun-tahun dan banyak digunakan di berbagai platform, sistem operasi, dan aplikasi. Implementasinya MD5 tersedia secara luas dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai sistem. Kesederhanaan algoritma yang digunakan MD5 menjadikan mudah dipahami dan diaudit sehingga menarik untuk kebutuhan transparansi dan kompatibilitas. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Winanda. Oke, yang ketiga ada ukuran hash yang diringkas. Nah, MD5 ini menghasilkan nilai hash 128 bit, relatifnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan si algoritma hash lainnya yang lebih aman seperti SH256 bit. Nah, ukuran si hash yang ringkas ini tuh menghemat ruang penyimpannya dan membuatnya tuh lebih efisien untuk transmisi data serta juga bermanfaat untuk aplikasi di mana si ruang ini menyimpan terbatas. Nah, seperti embedded system dan perangkat mobile. Selanjutnya akan dibaca oleh Ali Zainab. Oke, di sini ada kekurangan MD5. Sayangnya MD5 sudah dianggap tidak aman untuk penggunaan dalam sistem keamanan yang kritis. Berikut ada beberapa nih kelemahannya. Yang pertama tuh kerentanan terhadap collision attack. Jadi collision attack ini dua input berbeda bisa menghasilkan hash yang sama. Contohnya file A dan file B sama-sama menghasilkan hash yang contoh nih ABC123. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan file palsu seolah-olah asli. Nah, MD5 juga rentan terhadap serangan tabrakan practice collision yang tadi udah dijelasin juga kan, di mana dua input yang berbeda dapat menghasilkan nilai hash yang sama. Hal ini juga dapat memungkinkan nih penyerang untuk memasukkan data atau tanda tangan digital gitu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Winanda. Yang kedua itu ada si kerentanan terhadap preimage attack. Nah, MD5 ini juga rentan terhadap si serangan preimage.
di mana si penyerang ini dapat menemukan input yang menghasilkan nilai hash yang kita inginkan. Nah, hal ini dapat memungkinkan penyerangan untuk membuat si tanda tangan digital palsu atau memasukkan pesan. Terus yang ketiga ada si algoritma usang. Nah, algoritma usang ini hashnya MD5 ini telah lama diusahakan. Disarankan tuh untuk menggunakan algoritma yang lebih baru dan lebih aman seperti SH256 dan SH3 yang menawarkan si tingkat keamanan ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi apa nih kesimpulannya dari slide-slide yang kita udah jelasin tadi tentang MD5? Oke, dari penjelasan yang udah kita sampaikan, pertama MD5 merupakan algoritma hash satu arah yang pernah sangat populer untuk autentikasi dan validasi data. Yang kedua juga, meskipun masih efisien dan cepat, MD5 sudah tidak direkomendasikan lagi untuk penggunaan dalam sistem keamanan karena kerentanannya terhadap serangan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, namun untuk validasi file, sederhana atau penggunaan non-sensitif, MD5 masih dapat digunakan dengan bijak. Oke, itu kesimpulan dari tentang MD5. Demikianlah presentasi dari kami. Mungkin apa yang bisa jadi manfaatnya, bisa jadi baiknya. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sih proses hashing dari MD5 dan pentingnya algoritma yang dapat dalam menjaga keamanan data kita. Oke, sampai sini aja. Mungkin kalau ada yang tertarik atau gimana, jangan lupa subscribe dan komen di bawah.